Tanaman ini ternyata bisa untuk kanker, bisa untuk diabetes, mencegah HIV, obat gatal, jamur, dan turunkan tekanan darah tinggi. Dengan inovasi herbal, berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya satu tanaman obat, tetapi sebetulnya dia lebih banyak difungsikan sebagai tanaman hias. Menariknya lagi adalah tanaman ini tidak pakai media, tidak pakai tanah, tidak pakai air, hanya digantungin begini nih di udara. Ini namanya tanaman jenggot musa. Ya. Selain jenggot musa, ada yang mengatakan ini lumut Spanyol. Ada yang bilang lagi ini jenggot Fir'aun, ada yang begitu ya. Kemudian ada lagi yang bilang kalau ini Spanish moss ya. Jadi tanaman udara tanpa media ya. Nah, khasiat obatnya ternyata lumayan banyak loh. Tanaman ini ternyata bisa untuk kanker, bisa untuk diabetes, mencegah HIV, obat gatal, jamur, dan turunkan tekanan darah tinggi. Banyak kan khasiatnya ya. Nah, bagaimana tanaman ini bisa dipelihara ya, dan nantinya ini bisa sampai panjangnya 1 meter loh ya. Jadi ia hidupnya tanaman jenggot musa ini istilahnya medianya ya udara. Terus nanti dia sangat mengandalkan ya udara, kan ada debunya, kemudian ada airnya ya. Kalau hujan ini nggak usah diapa-apain, ini gampang sekali budidayanya ya. Jadi nanti kalau mau diperbanyak, ini tinggal dipotong, cantolin lagi di atasnya sini gitu. Misalnya nih seperti ini. Jadi nanti jadi banyak begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau jadikan obat? Ya, seperti halnya tanaman obat yang lain, kalau Oma sih sarannya jangan hanya tunggal. Seperti halnya resep-resep yang dibuat oleh komunitas saintifikasi jamu yang membuat itu para dokter yang meneliti ya, aneka macam penyakit. Resep-resepnya itu rata-rata dari 11 resep yang dibuat itu Oma baca ya, itu 10 resep sendiri ditambahkan rimpang. Rimpangnya apa? Ada temulawak, ada kunyit ya, karena rimpang, temulawak, dan kunyit itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, kalau belum pernah memanfaatkan ini jenggot musa ini ya mulainya sedikit saja. Misalnya nih satu patahan begini ya, nih misalnya nih dipatahin gitu ya. Ini nanti dicampur dengan herbal yang lain seperti Oma contoh nih. Sekarang contohnya saja untuk diabetes ya. Kita bisa tambahkan tanaman obat yang mempunyai fungsi untuk diabetes juga. Nih misalnya ini namanya sambiloto. Ini sambiloto ini sedang ngetren nih sekarang ya. Jadi sambiloto ini memang kalau di di masyarakat luas rata-rata ini dikenal untuk menurunkan diabetes. Nah, ini juga jenggot musa. Boleh nggak kita gabung? Boleh. Nanti ditambahkan lagi dengan temulawak atau kunyit. Oma ambil dulu ya supaya nanti Ancu nggak bingung. Oma ambilkan temulawak sama kunyit ya.
Nah, kalau Ancu mau membuat jamu atau ramuan tradisional menggunakan jenggot musa ini misalnya, kita bisa gabung dengan sambiloto. Kalau untuk diabetes ya, seberapa banyak ya, segini boleh ya. Lalu ininya juga satu untai begini bisa misalnya ya, satu untai begini boleh ya, salah satu begitu caranya. Lalu tambahkanlah ini nih, yang tidak boleh ketinggalan adalah bahan temulawak dan juga kunyit. Nah, kunyit memang macam-macam nih, ada yang kunyit biasa nih, Curcuma domestica, ada yang kunyit mangga atau Curcuma alba ini. Ya nih, biar Ancu tahu bedanya ya, nih Oma patahin. Ini kunyit. Nah, seperti ini. Kalau yang ini Curcuma alba ini, aduh agak susah nih. Bisa nggak ya? Gampang. Ini dia. Ini bedanya biar Ancu nanti nggak bingung. Nih, ini Curcuma alba atau temu mangga, yang di sini kunyit atau Curcuma domestica. Ya, boleh ini herbal atau rimpang ini mau dicampurkan ramuan yang kita buat untuk diabetes, untuk kanker, untuk kolesterol, boleh nggak ini ditambahkan? Boleh ya. Oke, kalau mau membuat untuk sendiri ya paling segini aja nih, satu jari gini ya, ininya juga segini aja, begitu caranya. Dicuci bersih ya, dikupas, lalu nanti dicampurkan gitu ya Ancu. Kalau temulawak sih ya separuh aja dari ini, karena temulawak gede ya, temulawak itu separuh. Kalau untuk sendiri, kalau untuk seluruh keluarga ya udah seginilah begitu. Itulah cara-cara kita bagaimana membuat ramuan dengan bahan yang jarang sekali kita pakai, termasuk Oma juga jarang membuat ramuan dari jenggot musa, tapi kita tidak kurang akal supaya nanti kitanya lebih yakin bahan lain apa yang senada ya. Ada sambiloto, ada kunyit, ada temulawak gitu ya. Oke, selamat mencoba membuat ramuannya ya. Semua orang bisa sehat.